gadget? Iya, sudah 38. Baik. Baik Bapak Ibu terkasih, kita mulai ibadah malam Natal ini. Ini kedengaran kecil. Oh iya, berarti agak di sini, Pak. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini kita masih dalam sehat-sehat. Tuhan mengumpulkan kita untuk boleh beribadah di hari kelahiran Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengucapkan terima kasih ke Bapak Dedi Suarjito dan keluarga yang sudah memberikan kami untuk boleh beribadah untuk malam ini di hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita angkat satu pujian dari NKI 43, yaitu Dengarlah Malaikat Nyanyi. Bapa kami yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan di hari ini oleh karena berkat penyertaan-Mu sepanjang dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, malam ini kami datang ke hadirat-Mu untuk boleh memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan di kelahiran-Mu Bapa, biarlah hati kami juga lahir dari yang baru Bapa, berbarui dalam kehidupan kami, di dalam sikap kami juga Bapa. Berikan damai, sejahtera yang datang daripada-Mu sehingga kami Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Malam ini kami serahkan ibadah kami perayaan Natal ini Bapa, untuk boleh waktu kami serahkan kepada tangan pengasihan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa.
Kami alaskan hanya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Amin. Baik, kita masuk ke pembacaan. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Matius 1 ayat yang 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Ayat ke-18 saya bacakan dulu, baru ayat berikutnya dan selanjutnya kita berbalas-balasan. Demikian kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Terima kasih untuk pembacaan malam ini. Sebelum kita ke ruang kesaksian, kita angkat satu pujian dari NKI nomor 44, Kesukaan Bagi Dunia. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ini kita ke ruang kesaksian. Kami buka ke ruang kesaksian, Bapak Ibu atau saudara-saudara.
Oke, kalau tidak ada saya akan menyampaikan eh, ucapan syukur saya kepada Tuhan, eh, di mana sepanjang saya di perusahaan ini Tuhan masih memberi saya kesehatan sampai hari ini, puji Tuhan. Dan saya mau sampaikan mungkin di awal ini, di bulan depan saya akan menjalani eh, pensiun. Ya, atas semuanya itu bukan karena kekuatan saya yakin penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang saya di perusahaan ini. Saya boleh melakukan semua aktivitas dan pekerjaan saya dengan baik. Puji syukur sepanjang saya di sini hampir 33 tahun kurang 2 bulan, saya tidak pernah yang namanya mengalami eksiden atau warning. Puji syukur. Ya, saya ya, jadi saya memang cukup luar biasa saya jalani. Hanya ya sepanjang saya berkeluarga 27 tahun juga, mungkin waktu itu sekitar hampir 1 tahun di job site, begitu lahir yang besar, kita langsung ke Jakarta, berpisahlah sampai 26 tahun. Ya, itulah perjalanan hidup. Apapun itu ya kita bersyukur kepada Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saya belum menyampaikan pesan dan kesan karena saya juga akan menyampaikan nanti di gereja. Sekalian buat jemaat juga nanti. Saya hanya mengucap syukur di ujung tahun ini, di hari Natal ini, ya sebagai rasa ya Tuhan itu baik gitu. Itu saja sih kesaksian dari saya. Terima kasih dari Pak Didi. Oh, nyanyi satu lagu nikah. Oke, kami berterima kasih dan mengucap syukur pada Tuhan karena Nathan, Mika dan maminya bisa datang sore tadi. Karena kalau sesuai dengan pengumuman yang pertama akan berangkat sekitar jam 9.55 atau mundur hampir 4 jam, berarti nyampe sini sekitar setengah 10 malam. Jadi kami hanya bisa berdoa siang hari itu sampai sore kami bergumul sama maminya Nathan Mika. Kemudian karena sek 2 ada masalah, saya naik. Kemudian jam 11.20-an lah ada informasi bahwa jadwalnya berubah kembali ke asalnya. Kami juga bersyukur Nathan dan Mika bisa berlibur di sini karena sudah lama nggak kesini mereka, karena liburnya nggak bareng. Jadi yang satu libur, yang satu enggak dan seterusnya. Kami juga bersyukur karena sekolah mereka juga lancar dan diinginkannya. Itu aja dari kami. Kami berterima kasih juga buat Bapak Ibu dan teman-teman semua jemaat yang hadir malam ini. Kita bisa berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita mungkin sedikit, tapi saya yakin bahwa semuanya tidak secara kebetulan, tapi Tuhan pasti ikut campur tangan pada kehidupan kita. Itu aja, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak keluarga Pak Didi. Ada? Masih ada? Ayolah.
Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita ke berikutnya nanti persembahan, pengumpulan persembahan. Masih tambahkan Pak ruang kesaksian. Habis berikan persembahan, nanti kita doa syafaat yang dipimpin Pak Dr. Sil. Doa syafaat kita angkat satu pujian NKI nomor 40, Mari Orang Saleh. Baik Bapak Ibu, sebelum berdoa mungkin ada yang mau didoakan, ada pergumulan atau pokok doa. Oke. Oke, baik. Kita akan berdoa sama-sama. Mari kita angkat hati kita angkat pikiran kita satu dalam doa. Ya Bapak, kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan sampai kepada malam hari ini, di mana malam ini kami memperingati akan kelahiran Kristus bagi setiap kami pribadi lepas pribadi sebagai manusia. Kami berterima kasih Tuhan bahwa kembali kami diingatkan ketika kami sebagai manusia biasa, kami tahu kami tidak bisa dan kami tidak mampu kalau bukan karena Kristus, tetapi karena kelahiran Kristus sajalah yang memampukan kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami sejahtera, memberikan kami sukacita, dan satu hal yang pasti,
keselamatan yang kami terima hanya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hal-hal baik. Terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan yang boleh kami kecap di sepanjang kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang menghampiri kekudusan Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik dari perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami, hati kami. Semua hal Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak menghargai tubuh ini sebagai kediaman Allah Roh Kudus, yang menyakiti sesama kami ataupun keluarga kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan, kami datang bersama-sama pada malam hari ini ke hadirat Tuhan Yesus, seraya menaikkan ungkapan syukur kami dan menaikkan syafaat kami hanya kepada Tuhan Yesus, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan bagi kami. Kami malam hari ini berdoa bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga di tempat ini, keluarga dari Pak Dedi. Kami berterima kasih sukacita yang Tuhan berikan bagi Pak Dedi dan juga sekeluarga di hari Natal ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesehatan bagi sekeluarga ini Tuhan, dan berterima kasih Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan memberikan berkat Tuhan melalui keluarga ini, di mana kami boleh beribadah malam hari ini bersama-sama dengan keluarga. Keluarga boleh membukakan pintu rumahnya untuk kami beribadah bersama-sama. Segala pergumulan, segala persoalan, segala rencana masa depan ataupun cita-cita yang saat ini sedang digumuli Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong dan Tuhan kasih jalan keluar bagi keluarga Pak Dedi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang akan membuatnya menjadi berhasil, Tuhan yang akan membuat segala usaha dan pekerjaan mereka menjadi sukses dengan pertolongan tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, mungkin ada beberapa dari kami yang tidak cuti, kami ada di tempat ini terpisah dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan saudara yang ada di kampung halaman di luar sana Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa hal ini tidak mengurangi sukacita di dalam hati kami. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhkan sukacita di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, memberikan sejahtera, memberikan kedamaian di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami bisa sama-sama merayakan Natal di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, bagaimanapun kondisinya, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Kristus yang lahir di tengah-tengah kami, yang akan memenuhkan hati kami dan juga memenuhkan pikiran kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang cuti di luar sana Tuhan, dalam sukacita mereka ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan anak, keluarga, istri, suami, handai taulan, sanak saudara. Tuhan, kami berdoa, biarlah dalam sukacita mereka pada saat ini, pada malam hari ini, dalam beberapa hari ke depan merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang sempurna kepada mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah dalam sukacita ini mereka bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga dalam penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri, sampai nanti waktunya tiba mereka boleh kembali ke job site, bergabung, berkumpul bersama-sama dengan kami dalam ibadah, dalam persekutuan kami di gereja ataupun di setiap tempat yang sudah Tuhan Yesus tentukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan pada malam hari ini. Kami teringat akan jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit Tuhan, dalam ketika mereka merayakan Natal, mereka ada di rumah sakit atau mereka sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjadi tabib yang agung, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Tuhan Yesus menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan mengangkat segala sakit penyakit, mikroorganisme, virus, bakteri, parasit
yang tidak berasal daripada Tuhan, Tuhan angkat dan Tuhan gantikan dengan kekuatan baru, dengan kesehatan yang sempurna. Biarlah segala obat-obatan yang mereka minum, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka menjadi sarana di mana kuasa Tuhan bekerja dan memberikan kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, ataupun mungkin yang pada saat malam hari ini sedang ada di rumah sakit. Tuhan memberikan sukacita yang sempurna. Tuhan memberikan perawat, Tuhan memberikan dokter yang terbaik untuk bisa menangani, untuk bisa menolong setiap anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan sukacita dan pertolongan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini sedang dalam kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keamanan sepanjang ibadah dimanapun itu, tidak cuma di Tembagapura Tuhan, tapi di Timika, di kota-kota di Papua, di tempat yang lainnya ataupun di luar Papua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap anak Tuhan yang malam hari ini sedang beribadah, sedang melakukan ibadah malam kudus Tuhan, di setiap gereja-gereja ataupun di rumah-rumah. Tuhan, kami berdoa biarlah kuasa Tuhan membentengi setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan. Tuhan, halaukan segala macam jenis kejahatan orang, bentuk terorisme, pengeboman, kekerasan dan lain sebagainya yang tidak berasal dari Tuhan atau mungkin yang akan menyakiti setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, halaukan itu semua. Kami berdoa Tuhan untuk kedamaian sepanjang acara Natal, sukacita Natal ini berlangsung. Biarlah Tuhan yang membentengi, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menaungi setiap anak-anak Tuhan, setiap denominasi-denominasi gereja yang merayakan Natal, dimanapun mereka berada Tuhan, di seluruh pelosok negeri ini Tuhan, di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan Yesus menjaga dan Tuhan melindungi. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian-rangkaian acara Natal ke depan Tuhan. Dalam merayakan sukacita Natal ini Tuhan juga menyertai. Tuhan Yesus memberikan kelancaran, Tuhan Yesus menolong setiap anak-anak Tuhan dalam pelayanan, dalam mempersiapkan rangkaian-rangkaian acara Natal, rangkaian-rangkaian ibadah Natal ke depan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah besok pagi tanggal 25 bersama-sama dengan jemaat Tuhan di gereja. Kami berdoa Tuhan Yesus, tolong setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan tunjuk untuk melayani pada tanggal 25. Tuhan Yesus memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan Yesus menyertai setiap anak-anak Tuhan dalam pelayanan mereka besok pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus himpunkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mereka masih ada di job site, yang tidak menjalankan cuti atau yang tidak berlibur Tuhan. Tuhan Yesus himpunkan mereka, gerakan hati mereka, pikiran mereka untuk mereka bisa datang ke gereja dan beribadah bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan kami di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, bila ada teman-teman kami dalam semua pergumulan mereka yang tidak sempat disebutkan pada malam hari ini, keluarga lepas keluarga ataupun pribadi lepas pribadi, dalam segala pergumulan mereka, Tuhan yang paling tahu dan Tuhan yang paling mengerti. Tuhan yang menilik mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan sukacita, pengharapan yang penuh di dalam hati dan pikiran mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, pasti Tuhan menyediakan jalan keluar. Biarlah kami terus dan terus selalu mengingat akan kebaikan Kristus, akan kasih Kristus, akan penyertaan Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga apapun permasalahan yang kami hadapi, kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami naikkan segala bagi kami dan memberikan keselamatan yang sempurna bagi kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, terima kasih atas pimpinan dua sahabat kita,
Dr. Sil. Rangkaian berikutnya sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu pujian NKI 42 Malam Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, di malam yang sunyi itu, Engkau datang membawa kabar sukacita bagi kami. Kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang terendah, kepada orang-orang yang belum percaya. Bapa di surga, malam hari ini kami mengingat kembali akan kasih Tuhan dalam hidup kami, akan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya malam hari ini boleh bermakna bagi kami melalui perenungan firman-Mu dalam mengakhiri tahun 2022 ini dan akan mengawali hidup yang baru lagi di tahun 2023. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan, mau merenungkan firman Tuhan.
kami boleh mengaplikasikan bahkan merefleksikan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya bertanya satu hal buat kita. Adakah di antara kita yang pernah mengalami pertolongan dari sesama? Boleh angkat tangan? Sering ya? Banyak. Boleh 1-2 orang bisa bisa menceritakan pengalaman bagaimana ia mengalami pertolongan seseorang di saat-saat ada masalah atau pergumulan, atau mungkin di saat kritis, misalnya kecelakaan, ada orang yang menolong dan lain sebagainya. Boleh 1-2 orang saya kasih kesempatan untuk malam hari ini. Oke, sip. Jadi waktu saya kena COVID Delta gitu ya, di sini banyak yang saudara-saudara kita banyak yang meninggal. Nah terus kemudian saya kena Delta, rasanya ya nggak gimana-gimana gitu ya. Cuman keluarga yang di Bandung itu yang cemas sekali. Orang gereja itu nggak ada yang tahu. Yang tahu itu orang gereja itu cuman Pak Farel. Memang saya bilang nggak usah lah, saya bilang begitu. Nah, yang tolong saya antar makanan ipar saya sama Jeffrey pada saat itu ya. Cuman mereka lah yang nganterin makan. Karena kan di sini itu ya kita tahu lah ketika kita di isoman kurang begitu bagus makanannya gitu ya. Nah akhirnya ipar saya yang datang antar tiap pagi. Kemudian ya selama 2 minggu saya merasa baik-baik aja. Cuman harus seperti itu, dan memang CT-nya rasa apa nggak rasa apa. Jadi ya pertolongan dari keluarga yang di Bandung berdoa, tetapi tidak bisa dipungkiri juga yang ada di sini juga ternyata kita membutuhkan pertolongannya gitu ya, baik dari segi doa maupun ya makanan juga, karena kan kita harus makan ya, seperti itu. Itu, terima kasih. Terima kasih. Setelah ini katanya ada satu lagi yang mau sharing pernah mengalami pertolongan. Kalau tadi pertolongan ketika saat COVID, yang lain ada? Mas Nathan gimana? Mas Nathan mana? Mas Nathan? Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan untuk kesempatan yang boleh diberikan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur, terutama saya dan anak-anak mengucap syukur yang tak terhingga, karena pertolongan Tuhan kami boleh sampai di Tembagapura tepat pada waktunya. Jadi yang sebelumnya mungkin beberapa Bapak Ibu sudah mengetahui, saya sempat share di grup pelayanan. Saya mohon maaf kemarin waktu pertama akan diadakannya ibadah malam Natal, Ibu Sirait sempat WA saya
Din, kelihatannya nggak jadi diadakan ibadah malam Natal. Loh, kenapa Kak? Ya, soalnya nggak ada tempat untuk ibadah. Aduh, kasihan sekali, malam Natal kok nggak ada tempat untuk kita ibadah. Saya merasa terpanggil untuk membuka pintu rumah, walaupun saya tahu saya hari ini juga saya berangkat, tapi saya percaya kalau Tuhan pasti menolong saya, walaupun mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudara juga kalau rumahnya berantakan dan seadanya, tapi saya punya kerinduan untuk kita boleh bersama-sama beribadah, merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya Tuhan kita yang luar biasa bagi kehidupan kita. Jadi saya berkeyakinan kalau saya bisa untuk mengadakan ibadah ini di rumah kami. Ternyata apa yang saya yakini, saya percayai, kalau saya nanti bisa mungkin saya sempat mengandalkan kemanusiaannya saya. Saya nanti pasti bisa. Saya kan datang jam 5:30, jam 6 nanti saya bisa nanti melakukan semua itu bisa. Saya bisa persiapkan, prepare semuanya dari rumah, dari Malang. Dan saya nanti tiba di sana, saya bisa memberikan yang terbaik untuk jemaat yang notabene saya masih belum pernah Natal di Tembagapura. Selama 19 tahun saya tinggal di sini, saya masih belum pernah merayakan Natal di tempat ini. Jadi saya yaitu sempat mengandalkan manusianya saya nanti pasti bisa memberikan yang terbaik untuk jemaat GKII ibadah malam Natal di rumah saya. Tapi yaitu kehendak Tuhan lain. Jadi kemarin jam 3:30 sore Mas Dedi dapat kabar kalau pesawat kami ditunda, delay nggak main-main, delaynya 4 jam, 3,5 sampai 4 jam. Jadi yang tadinya jam 6 harusnya berangkat, di delay jadi jam 10 WIB. Jam 10 WIB itu jam 12 waktu Indonesia Timur. Jadi perkiraan nanti sampai di Tembagapura itu landingnya sekitar jam 5. Belum untuk persiapan naik bis, sekitar jam 6 atau setengah 7 baru naik. Dan kemudian kemungkinan tiba di Tembagapura itu sekitar setengah 10 atau jam 10 malam. Nah, dari situ itulah yang terjadi. Waktu saya mempersiapkan segala sesuatunya yang saya yakini bahwa saya bisa, saya mampu. 3:30 itu saya masih mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu dapat kabar, saya sudah langsung putus harapan, lemes, saya langsung matiin kompor semua, saya terduduk dan terdiam sambil menangis. Saya ingin ibadah malam ini boleh dilakukan di tempat ini, tapi mungkin Tuhan berkehendak lain. Itulah karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, merasa bisa, merasa mampu, dan akhirnya Tuhan memberikan teguran sedikit kepada saya jam 3:30 itu. Jadi akhirnya saya kemarin itu sempat WA di pelayanan.
saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Dan sedangkan yang ada di rumah ini cuman Mas Dedi aja yang notabene pulang kerja itu sudah malam, jadi nggak mungkin untuk bisa memberikan apa-apa. Ya hanya tempat saja yang bisa kami berikan. Tapi di saat-saat seperti itu saya sempat terduduk, terdiam, dan saya menangis dan saya berdoa. Ini kayak sulapan. Pagi-pagi masih keluyuran, ternyata pas malam ibadah di rumah makanan sudah tersedia semuanya, banyak lagi macamnya. Bude ini kayak sulapan. Nah itu dari situlah mungkin saya ini yaitu merasa bisa dan merasa mampu, sanggup melakukan semuanya. Tapi Tuhan berikan teguran kepada saya, dan saat itu juga saya berdoa, dan juga Mas Dedi juga ikut berdoa dan mohon ampun sama Tuhan kalau selama saya menginginkan sesuatu ini, saya ini mengandalkan manusia saya. Jadi saya mohon ampun dan saya berserah. Sudah apa yang terjadi nanti biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kalau toh misalkan jemaat Tuhan boleh beribadah di tempat ini, ya mungkin ya seadanya. Terus ada solusi, kemarin sempat ada solusi Miss Mary yang akan memainkan semuanya. Jadi saya agak merasa lega, aduh gak apa-apa, sudah Miss Mary yang memainkan urusan rumah tangga. Terus yaitu dari situ akhirnya Tuhan yaitu tadi memberikan teguran kepada saya, dan saya berserah. Mungkin ini jawaban Tuhan, dan ada yang wakil dari Tuhan yaitu Miss Mary yang akan melakukan semuanya. Jadi saya agak lega sedikit. Mohon maaf Kak Cici, saya belum sempat memberitahu kalau saya jadi berangkat pagi-pagi karena yaitu Tuhan berkehendak lain. Jam 11:30 waktu Indonesia sini, waktu Indonesia Timur, waktu Papua, Mas Dedi mendapatkan SMS dari Airfast kalau bener berangkat jam 6 pagi. Jadi jam 9:30 malam waktu saya, dan jam 11:30 waktu Mas Dedi di sini, Airfast baru SMS. Jadi ya saya agak ya bersukacita, bersyukur. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya sudah mengaku salah, saya sudah mohon ampun sama Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan menjawab tepat pada waktunya itu tadi. Jadi yang tadinya saya sudah putus asa jam 4 sampai jam 9:30 malam itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa, sudah wis pasrah. Saya mau persiapkan semuanya, toh saya nggak bisa memberikan untuk jemaat GKII. Jadi ya saya membawa bahan-bahan itu ternyata sepertinya sia-sia gitu loh. Jadi akhirnya saya sudah selesai semuanya, saya bereskan, sudah saya tutup dapurnya. Jadi saya sudah diam saja, nggak melakukan apa-apa sampai 9:30. Begitu 9:30 dapat kabar berita kalau saya jadi berangkat jam 6, dan saya harus berangkat dari rumah saya itu jam 2 pagi. Yaitu jam 10 sampai jam 2 pagi kawis nggak tidur saya. Sudah akhirnya packing lagi, yang tadinya sudah tak bongkari wes pasrah, sekarang packing lagi, semangat lagi packing. Jadi akhirnya saya nggak sempat tidur, nggak apa-apa.
Tuhan juga, Tuhan Yesus itu loh, lahir itu loh tengah malam juga nggak tidur. Lahir ya Maria dan Yusuf itu, Maria melahirkan anaknya malam-malam juga pasti itu nggak tidur, juga ada yang datang, orang-orang Majus juga, para gembala juga. Masa saya begini aja nggak tidur kok mengeluh, saya gitu, nggak apa-apa, itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi puji Tuhan, mengucap syukur yang tak terhingga. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Jadi saya boleh berangkat jam 6 pagi dan tiba jam 6 malam di tempat ini, dan rumah kami terbuka untuk jemaat Tuhan boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam Natal ini saya rindu kita untuk mengingat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya rindu kita membawa untuk merefleksikan bagaimana kasih yang kita alami dari Tuhan. Kalau tadi ada kesaksian bagaimana pertolongan dari sesama, tapi mari kita melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ia datang ke dunia. Mari kita membuka Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sudah sangat terkenal buat kita. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Yohanes 3 ayat 16 ini bicara mengenai kasih Allah kepada manusia, yaitu kepada manusia yang berdosa, kepada manusia yang binasa, kepada manusia yang belum percaya. Maka malam Natal itu seharusnya merupakan malam yang merupakan kabar yang bahagia, malam yang penuh sukacita kepada orang-orang yang terendah, malam kepada orang-orang yang terabaikan, di mana mereka mendapatkan kabar yang bergembira. Secara khusus pada waktu itu kalau kita lihat ada para gembala ya di padang gurun yang menjaga, bukan di padang gurun, yang menjaga domba di tengah malam gitu ya. Jadi kalau kita lihat kaum gembala ini atau para gembala ini, berita Natal itu pertama disampaikan kepada mereka. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang terendah, orang-orang yang dianggap tidak berstatus dalam masyarakat, sangat diabaikan. Makanya pekerjaan mereka hanya sebagai gembala dan tidak dihargai pada zaman itu. Ya mungkin kalau saat ini orang yang punya kambing domba banyak mungkin terkaya gitu. Tapi pada waktu itu orang yang menjaga domba itu orang-orang yang terendah sekali. Maka malam Natal itu datang kepada mereka. Ya, tersampaikan kepada mereka. Hal itu juga tergambarkan buat kita bagaimana kita juga orang-orang yang sama seperti para gembala. Ya. Berita Natal tersampaikan bagi kita, kita ingat siapa kita sebelumnya. Saya ini siapa, gitu ya. Maka dalam Yohanes 3 ini kalau kita lihat menarik sekali bagaimana Tuhan bercakap-cakap dengan Nikodemus pada waktu itu. Nah, Nikodemus dia adalah orang yang terkenal, dikatakan di situ di ayat pertama, orang Farisi ternama. Kemudian ia pemimpin agama Yahudi. Jadi ciri-cirinya adalah orang Nikodemus ini adalah pada zaman itu, dan kalau dibandingkan dengan sekarang, adalah orang yang aktif dalam gereja, orang yang taat pada hukum Taurat gitu ya. Tahu tentang Alkitab, tahu tentang hukum Taurat. Nah, inilah Nikodemus. Tapi sayangnya orang yang seperti ini juga merupakan malam Natal yang datang kepadanya, berita Natal harus tersampaikan kepadanya, di mana dia juga belum sungguh percaya dan dia tidak tahu siapa Yesus dalam hidupnya. Kita ingat
bagaimana percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus ketika ia bertanya, ya. Dia bertanya di ayat 2 di sini. Ia datang di waktu malam hari dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ini ketika Tuhan Yesus menjawab sangat bertolak belakang, gitu ya. Karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Nikodemus ini, ya. Mungkin pada waktu itu Nikodemus hanya kagum akan Tuhan, kagum akan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang mungkin setiap hari dia dengar atau ada orang yang menyampaikan kepadanya. Tapi dia ambil waktu yang malam, dia datang kepada Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan berbicara lain kepadanya. Dia mau menyampaikan sesuatu yang lain, gitu ya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, dalam percakapan ini mungkin sesuatu mob ketika Nikodemus menjawab kembali, gitu ya. Oh, Tuhan kok bisa ya? Yang sudah tua kok bisa dilahirkan kembali? Atau mungkin saya ini masuk lagi ke yang binasa itu harus mendengar kabar tentang juru selamat. Mari kita ingat dalam hidup kita, Nikodemus dan juga para gembala merupakan orang-orang yang harusnya mereka tidak terselamatkan. Tapi oleh karena kabar itu, oleh karena berita itu, yang akhirnya mereka mendengar tentang penyelamatan dari Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah itu luar biasa, ya. Tidak bisa terhitung, tidak bisa diukurkan seperti apa kasih Allah. Ya. Kalau mungkin saat ini kita masih meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita, berarti mari kita melalui ayat ini kasih Tuhan kita aminkan luar biasa dalam hidup kita. Begitu besar dikatakan di sini, ya. Kasih Allah yang besar itu seperti apa? Ya. Dan kepada siapa kasih Allah itu ditujukan? Ada objeknya. Kalau di sini dikatakan dunia, dalam bahasa aslinya dia pakai kosmos, itu yang lebih mengarah kepada manusia, ya, kepada manusia yang binasa, kepada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada manusia yang belum mengenal Yesus dalam dirinya. Nah, itulah kasih Tuhan, ya, itulah berita Natal. Ya, kalau hanya bicara dia sudah lahir, kalau hanya sekedar itu, ya tidak berfaedah. Tapi bagaimana Allah, ya, ia datang ke dunia, ia menyelamatkan kita manusia, ia memberikan kasih-Nya, yaitu memberikan putranya, memberikan anaknya. Itulah kasih. Makanya dalam Yohanes 3, 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 18, kalau kita lihat di situ bicara mengenai bagaimana kasih Tuhan itu terbukti luar biasa. 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita." Ayat 18 di sini dikatakan bahwa, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Tuhan menunjukkan kasih-Nya tidak hanya oleh karena perkataannya saja. Tuhan mengasihi kita tidak hanya oleh karena ya sudah diucapkan Tuhan mengasihi, tidak. Tapi diwujud nyatakan. Itulah kasih. Ya. Maka kita juga kalau mengasihi tidak hanya lewat perkataan saja, tidak hanya bicara mengenai ucapan saja. Tapi mari kita menyalurkan, ya, mempraktekkan langsung, memberikan langsung kasih itu kepada saudara-saudara. Ya, mungkin kita tidak seperti Tuhan menyerahkan nyawa, tapi bagaimana kita menolong orang lain, seperti yang dalam kesaksian tadi. Ya, walaupun sederhana, tapi hal itu sangat bersyukur. Ia bisa menolong sesamanya. Malam hari ini apa yang
kita rasakan dari kasih Tuhan, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita terima, itu senantiasa kita juga berikan kepada orang lain. Ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah dianugerahkan kasih karunia. Ya, tapi menariknya di sini, ya, firman Tuhan katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa. Tanda kuncinya adalah di sini adalah percaya. Ya. Makanya ada satu kalimat dari seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, memang benar Tuhan sudah lahir untuk manusia, untuk suku bangsa, untuk semua kaum di muka bumi ini. Tapi itu hanya berlaku kepada orang yang percaya, tidak kepada orang yang merayakan. Ketika saya berpikir maksudnya seperti apa sih? Kalau kita lihat banyak sekarang ini tradisi-tradisi hanya sekedar merayakan saja, gitu ya. Ada orang-orang juga yang tutup kepala bisa datang dalam perayaan Natal, tapi tidak percaya, gitu ya. Nah, hal itu buat kita juga bahwa mari kita melihat kasih Tuhan itu tidak hanya sekedar tahu saja, tapi kita harus percaya sepenuhnya. Ada satu kisah seorang ayah yang dalam pekerjaannya ini di bagian jembatan rel kereta api, dan juga di jembatan itu, di mana jembatan itu harus dilewati oleh kapal. Jadi di saat kapal lewat, maka rel kereta api ini itu akan terangkat, baru kapalnya lewat. Nah, setelah tertutup, baru kereta apinya bisa lewat juga. Nah, seorang bapak ini dia punya seorang anak yang begitu disayangnya, satu-satunya. Nah, suatu ketika anaknya ini sedang keluar bermain dan dia begitu senang sambil dia mancing di dekat laut, gitu ya. Kemudian dari tempat kontrol atau remote untuk pengaturan terangkat turunnya itu, ayahnya melihat dan dia senyum karena dia melihat anaknya ini begitu bahagia dan senang. Suatu ketika ayahnya ini dia menghilang dari jangkauan anaknya. Mungkin dia mengambil sesuatu di dalam, tetapi anaknya ini dia melihat dari jauh, ada kapal yang lewat, tetapi dari jauh juga dia melihat ada kereta api, ada asap kereta api juga yang mau menyeberang. Gitu ya. Nah, posisi jembatan ini adalah posisi terbuka karena yang pertama lewat adalah kapal. Pada saat mau lewat, tapi ayahnya tidak melihat kalau ada kereta api yang lewat. Jadi dia bersangka bahwa hanya kapal saja yang lewat. Nah, sementara anak ini dia melihat ada kereta api yang mau lewat. Nah, apa yang terjadi? Karena dia melihat ayahnya tidak ada di jangkauannya di tempat kontrol itu, akhirnya anak ini diam-diam langsung mendekati di rel itu dan dia mencoba untuk menurunkan jembatan itu. Sayangnya ketika ia mencoba menurunkan, dia terpeleset dan dia jatuh ke dalam. Setelah dia jatuh, ayahnya baru keluar, dia melihat anaknya tidak ada. Dia melihat kapalnya itu sudah lewat. Tapi tinggal beberapa meter lagi, sekitar 50 meter lagi, kereta api akan menyeberang. Apa yang dia ambil? Ya. Dalam kisah ini digambarkan di dalam kereta itu ada orang-orang yang hilang harapan, ada orang-orang yang kecanduan narkoba, ada orang-orang yang hidupnya berfoya-foya. Itu yang digambarkan di dalam kereta api itu. Satu keputusan yang dia ambil seorang ayah ini adalah apakah menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan kereta ini. Ya. Tapi di dalam keputusan itu dia begitu mengambil
dan menerima kesedihan yang luar biasa. Bagaimanapun pekerjaannya adalah menjalankan tugasnya, yaitu bisa menyeberangi kapal dan bisa melewati kereta. Dan di saat itu dia dengan hati yang sedih, dia mencoba menutup ya rel kereta api itu, dan di dalamnya dia melihat ada anaknya. Dia tahu ada anaknya. Dia mengorbankan anaknya sendiri untuk bisa ya menyelamatkan kereta api yang akan lewat itu. Ini menggambarkan satu kisah bagaimana Kristus ya menyelamatkan kita juga. Ya. Dia berkorban. Ya. Dia datang bagi kita. Apakah karena kita? Karunia itu bukan karena kita, bukan karena saya, tapi itu oleh karena inisiatif Allah sendiri. Ya. Oh, kalau karena saya baik, makanya Tuhan selamatkan saya. Tidak. Makanya kita ingat bagaimana pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Kalau hanya melalui malam Natal ini kita mengingat kasih Tuhan, ya, mengalami kasih Tuhan, tapi yang terpenting buat kita juga adalah mari kita menjadi agen kasih Allah itu. Ya. Menjadi agen seperti apa? Menjadi agen buat sesama. Mari kita menjadi penyalur, pemberita kasih itu bagi sesama. Dua hal dalam renungan malam hari ini. Yang pertama, mari kita mengingat kasih Allah yang telah menyelamatkan kita. Dan yang kedua, mari kita menjadi agen kasih Allah bagi sesama, di mana masih banyak orang-orang yang seperti kaum gembala yang memerlukan kabar sukacita itu. Di malam yang tidak ada pengharapan buat mereka, tidak ada sukacita, tapi kabar itu datang ketika para malaikat menyampaikan kepada mereka. Mari kita juga beritakan hal itu. Dan masih banyak seperti Nikodemus, ya, yang memang tahu tentang kebenaran, tahu tentang hukum Taurat, tahu tentang kekristenan, tapi dia tidak percaya. Tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena Kristus bicara, menyampaikan kepadanya, ia mengalami keselamatan dalam hidupnya. Masih banyak orang-orang itu di sekitar kita. Masih banyak kita temui. Maka melalui malam Natal ini, kiranya menjadi satu pengingat buat kita tentang apa yang Tuhan sudah buat kita. Ia datang buat saya, ia datang buat kita, dan ia datang buat orang-orang yang masih terhilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menolong, meneguhkan dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi agen, alat yang dipakai Tuhan, supaya kami boleh menjadi surat bagi sesama untuk membawa berita malam Natal itu, berita tentang keselamatan, berita tentang sukacita bagi kaum gembala, bagi Nikodemus, bagi orang-orang yang terhilang pengharapan. Pakai kami Tuhan dan tuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman malam ini. Untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita malam ini, kita angkat satu pujian NKI nomor 304,
hormat diberi bagi Allah. Doa berkat nanti Miss Mary. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena pertolongan Tuhan dan karena kasih setia Tuhan. Kami boleh ada dan Engkau rela lahir meninggalkan tahtamu, meninggalkan tempat yang begitu mulia untuk kami orang berdosa. Bapa, biarlah malam Natal ini bukan hanya sekedar peringatan untuk kami, tetapi kami benar-benar menghayati bahwa Sang Penebus, Juru Selamat telah ada bagi kami. Dan apapun yang menjadi kerinduan di malam Natal ini, di mana kami tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tetapi kami percaya bahwa seperti Tuhan, Engkau mengirimkan keluarga-keluarga yang baru melalui para gembala, dan begitupun juga kami di tempat ini, di mana kami bisa merayakan bersama keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan biarlah damai Natal bersama dengan kami memberkati setiap kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami kedamaian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Di dalam
Natal. Christmas. Tidak cuti kan? Bapak juga nggak cuti. Kalau bapak kan sekalian ngetes. Kalau sampai transfer proof berarti komplain gitu ya. Sampai lihat wah ini nggak sesuai klaim. Ini kirain Jadi kita